Film berlatar pada tanggal 22 Desember 1971, tepatnya 3 malam sebelum Natal, di mana tampak 4 orang yang mendatangi sebuah rumah. Begitu pintu dibuka tanpa diduga, salah satu dari mereka langsung menikam si pemilik rumah. Selagi pria bernama Grant dan Doug menahan wanita itu, pria bernama Jude mengambil kulit bagian perutnya, sedangkan wanita bernama Macy menggambar sebuah simbol di kaca menggunakan darah wanita tersebut. Keesokan pagi di sebuah asrama sekolah, seorang gadis bernama Clara yang terbangun dari tidurnya. Clara menatap keluar jendela di mana seorang gadis bernama Samantha tengah berolahraga di halaman dan sempat menatap balik ke arahnya sebelum melanjutkan olahraganya. Blames the fire on an unholy coven of the devil's witches. Di saat kelas berlangsung, seorang guru bernama Rose menjelaskan mengenai kebakaran besar yang memusnahkan kota mereka puluhan tahun silam dan diduga dilakukan oleh penyihir. Hanya saja dia mengingatkan sejarah tidak selalu berdasarkan kejadian sebenarnya, tetapi juga melalui ucapan orang-orang yang menulis kala itu dan bagaimana orang kelak menafsirkannya. Slide, please. Ketika Samantha terpaku menatap bekas luka di lengan Clara, Rose menanyakan kepadanya tentang keberadaan penyihir. Dan Samantha mengaku tidak percaya akan adanya penyihir. Blame somebody, so why not make up a story about witches? Okay, have a lovely Christmas, everybody, and remember that your essays are due. Saat istirahat, para siswi membicarakan pembunuh berantai yang disebut sebagai Christmas Killer. Berdasarkan potongan koran yang ada, dikabarkan kalau dalam minggu itu, Christmas Killer telah melakukan 3 pembunuhan di luar pembunuhan sebelumnya. Menurut rumornya, Christmas Killer memilih pasangan yang taat beribadah untuk dibantai dan diambil kulitnya mengacu pada Jude, Macy, Grant, dan Doug di awal film. Well, most of us. Anyway. Simbol yang mereka gambar di TKP diperkirakan berkaitan dengan setan, tetapi para siswi ini terlihat tenang lantaran hari itu mereka akan pulang ke rumah masing-masing yang berada di luar kota kecuali Clara yang sangat misterius. Di sini para siswi menghina Clara yang dianggap aneh dan dibuang oleh orang tuanya. Namun sebagai tanggapan, Clara memilih pergi meninggalkan mereka. Oh my God. Pembicaraan para siswi terhenti ketika kepala sekolah mengambil potongan koran itu dan meminta mereka tidak membaca berita seperti itu. Mengetahui potongan koran tersebut diperoleh dari kekasih Rose, maka kepala sekolah memintanya berbicara kepada sang kekasih. Selesai kelas, Rose pun menemui kekasihnya yang bernama Jimmy yang merupakan koki di asrama tersebut dan menegurnya perihal koran berisi berita yang tidak pantas dibaca oleh para remaja. Jimmy berdalih gadis-gadis itulah yang mengambil darinya. Rose kemudian mengutarakan rasa frustrasinya karena harus mengajar sekaligus tinggal di sana, namun Jimmy mencoba menghiburnya dan berjanji untuk menghabiskan malam Natal bersama. Sore itu, Samantha yang tengah mengemasi barang-barangnya dipanggil ke ruang kepala sekolah hanya untuk mendapat kabar dari sang ayah yang tidak bisa mengajaknya pulang ke rumah di Natal tahun itu. Jadi memintanya untuk menginap di asrama. Sedih, Samantha pun berniat menenangkan diri di toilet asrama, tetapi malah memergoki Clara yang sedang melukai dirinya. Ketika malam hari, tepatnya 2 malam sebelum Natal, kelompok Jude berada di sebuah gereja sedang menyandra seorang pendeta. Di perut pendeta ini, mereka menemukan sebuah simbol. Jadi tanpa membuang waktu, Jude segera menguliti perutnya dan membawa potongan kulit itu sebelum memerintahkan Grant menghabisi sang pendeta.
Lantas di pagi harinya, Clara terbangun seolah melihat kejadian pembunuhan tersebut. Pagi itu, Jimmy yang hendak berangkat mengantarkan para siswi ke stasiun kereta, ternyata juga menyiapkan sebuah cincin untuk melamar Rose di malam Natal. Samantha? Dengan keberangkatan terakhir tersebut, maka yang tersisa di asrama hanyalah Samantha dan Clara yang didampingi oleh Rose. Sepeninggalan mereka, Rose mencoba menghibur Samantha dengan mengajaknya membuat kue, namun meskipun Rose memancingnya untuk mengambilkan vodka di basement sebagai campuran kue, Samantha tetap tidak tertarik. Karena itu, Rose meminta Samantha menceritakan permasalahannya. Alhasil Samantha mengungkapkan kalau selama ini ia dirawat oleh ayah tirinya yang mengirimnya bersekolah di sana, tetapi setelah mengetahui ayah tirinya tidak mengizinkan dia pulang di hari Natal, Samantha menyadari ayah tirinya tersebut tak lagi ingin mengurusnya. Sebagai tanggapan, Rose memberinya semangat dengan mengatakan bahwa masa remaja tidak berlangsung selamanya, jadi Samantha akan segera menjalani hidup dengan caranya sendiri. Mendengar itu, Samantha akhirnya bersedia mengambilkan vodka di basement. Thank you, Samantha. Setelah menemukan minuman yang dimaksud, Samantha secara diam-diam mencoba mencicipinya ketika entah dari mana Clara sudah berdiri di sampingnya. Ternyata selama ini Clara sering menghabiskan waktunya di basement tersebut tanpa sepengetahuan siapapun. Clara kemudian mengajak Samantha ke sebuah ruangan berisi buku-buku tua yang salah satunya ia letakkan di atas meja. Pada momen ini, Samantha meminta maaf karena tidak sengaja memergoki Clara di toilet sebelumnya, tetapi Clara tidak mempermasalahkan hal itu. Lalu tiba-tiba Clara bertanya tentang bagaimana ibu Samantha meninggal, membuat Samantha kaget karena tidak pernah menceritakan masalah itu kepada siswi lain. Namun Samantha tetap memberitahu kalau ibunya meninggal dalam sebuah kecelakaan mobil. Well, I'm gonna go back upstairs. I promise, Miss Tanner. Dream of celebrating Christmas someplace warm. Pada waktu yang sama, kelompok Jude sedang dalam perjalanan untuk mencari korban mereka selanjutnya. Di sini perhatian Doug yang sedang mengemudi terganggu oleh kemesraan antara Jude dan Macy. Lalu tiba-tiba, rupanya Doug tidak sengaja menabrak seekor rusa. Saat mereka memindahkan tubuh rusa itu, seorang polisi tiba di TKP. Di saat Jude dan Macy mencoba menjelaskan situasinya, sang polisi tidak sengaja menemukan potongan kulit bersimbol yang sebelumnya mereka ambil dari perut pendeta. Lalu yang terjadi... Merry Christmas. Betty, are you okay? I'm fine. Girls, get changed for dinner. Okay, Miss Tanner. Sore itu, ketika Rose, Samantha, dan Clara menyiapkan meja makan, tiba-tiba terdengar suara pintu diketuk. Berpikir yang datang adalah Jimmy, dengan semangat Rose membukakan pintu. Tapi ternyata diketuk oleh kelompok Jude. Jude meminta agar diizinkan masuk untuk mengobati luka Doug. Hanya saja Rose tidak mengizinkan orang asing masuk, jadi meminta mereka menunggu di luar. Sementara dia memanggil ambulans. Namun Macy menjelaskan bahwa ia adalah siswi angkatan tahun 64 di sana dan mengingatkan Rose perihal moto sekolah tersebut, yaitu para siswi harus saling menjaga. Alhasil tepat di malam sebelum Natal, Rose menerima keempat orang asing tersebut dan membantu mengobati luka Doug. I guess some things never change, huh? What are you? I'm Samantha. Saat itu Macy merasa Clara terlihat tidak asing, jadi berpikir Clara memiliki kakak yang pernah bersekolah di sana. Setelah selesai mengobati luka Doug, Rose meminta mereka pergi. Tapi disinilah sikap mereka mulai berubah. Menyadari hal buruk akan terjadi, Rose segera mengancam mereka seraya memerintahkan kedua muridnya pergi. Tetapi Jude memerintahkan Doug mengejar Samantha dan Clara, sementara dia mencari Rose.
Dalam pelarian, Samantha dan Clara terpaksa bersembunyi di sebuah kelas, tapi Yang terjadi malang serangan Samantha sia-sia seketika. Dengan mudah Doug mengalahkannya. Melihat itu, Clara segera mengambil pisau Doug yang terjatuh di lantai. Namun akibat Doug mengancam akan mematahkan leher Samantha, Clara terpaksa menyerah. Pada waktu yang sama, Jimmy kembali ke asrama dan merasa heran melihat sebuah mobil yang terparkir di halaman. Rose yang melihatnya dari sebuah kamar segera memanggil. Tapi sayang, sebelum Rose sempat memberi peringatan, Grant sudah terlebih dahulu menghajar Jimmy. Tak lama setelah itu, Jude juga berhasil menemukan Rose yang tak dapat memberi perlawanan. Dinner's almost ready. Mereka selanjutnya dikumpulkan di meja makan dalam kondisi terikat. Keempat penjahat ini lalu berdoa dengan ejekan sebelum menikmati makan malam. Di tengah makan malam, Jude memaksa Rose makan seperti anjing. Yang hal ini membuat rasa takut Rose berubah menjadi kemarahan dan mengatakan kalau ia tahu mereka adalah orang-orang yang disebut sebagai Christmas Killer, serta mengancam bahwa polisi akan segera datang. Those people in the police are coming for you. And they're... Tell me something, Rosie. Doug, Namun ucapan itu tidak menghentikan mereka. Jude bahkan melepaskan ikatan Jimmy dan mengeluarkan cincin yang mereka temukan dari kantongnya, lalu memaksa dia melamar Rose. Tetapi Jimmy mencoba menyerang, menyebabkan Jude harus menghabisinya saat itu juga. Damn it, Jude, you got blood. Setelah melakukan kekejaman tersebut, Jude memasangkan cincin tadi ke jari Rose. Dari situ Rose, Samantha, dan Clara dikumpulkan di ruang tengah. Di sana mereka membuka hadiah Natal yang telah Rose siapkan untuk kedua muridnya. Ketika mengetahui hadiah milik Samantha adalah selembar pakaian, Jude pun memaksanya berganti pakaian di hadapan mereka. Anehnya, saat Samantha melakukan itu, Clara malah tersenyum, tidak menunjukkan ketakutan sama sekali. Merry Christmas. Puas mempermainkan ketiganya, kelompok ini pun mulai menyiapkan sesuatu. Mereka menempatkan potongan-potongan kulit bersimbol di tengah sebuah lingkaran yang dibuat dengan darah. See? It's like I told you. They fit together like a puzzle. Selagi mereka sibuk, Rose memberitahu kepada kedua muridnya kalau telepon di asrama tidak berfungsi. Tetapi telepon di pos penjagaan memiliki saluran yang berbeda dan kemungkinan masih dapat digunakan. Jadi dia meminta mereka pergi ke pos penjagaan untuk menghubungi polisi jika memiliki kesempatan. Get the chance. Get to the guard booth. Jude mengungkapkan bahwa dirinya adalah anak seorang pengkhotbah yang setiap hari Minggu terbiasa melihat orang-orang berdoa dan memohon kepada Tuhan. Namun selama itu pula ia tidak pernah melihat satupun doa yang terkabul. Hanya saja Jude tetap yakin Tuhan itu ada, tetapi menurutnya Tuhan akan mengabulkan doa bila ada pengorbanan seperti yang biasa dilakukan terhadap para dewa ataupun iblis. When unanswered, factories close. What? I don't think that's true. Problem is, he doesn't give a Penjelasan Jude kemudian dilanjutkan oleh Messi yang memberitahu bahwa saat masih menjadi murid di sekolah itu, dia menemukan sebuah buku sihir. Sayang, penemuan itu pula yang mengakibatkan dirinya dikeluarkan dari sekolah. Tetapi sebelum pergi, ia sempat mengambil salah satu halaman yang berisi ritual pemanggilan iblis. Catatan tersebutlah yang menuntun mereka melakukan semua pembunbunan selama ini hingga kembali ke asrama tersebut. Finish the ritual, bring him forth. All we needed was Maisie's knowledge, Grant's muscle. Mengungkapkan kalau mereka memang bertujuan untuk pergi ke sana, mereka percaya iblis yang dipanggil dengan nyawa sebagai persembahan itu akan memberikan apapun yang mereka inginkan. Jadi untuk menyelesaikan ritual, mereka membutuhkan darah orang tidak bersalah. Saat itu Rose menggunakan mata cincinnya untuk memotong lakban yang mengikat tangannya. Lalu secara mengejutkan,
Lamb of God! Ketika meneriakkan nama sang iblis, Jude menikam Rose, di mana bersamaan dengan itu lampu mendadak berkedip menyiratkan kehadiran iblis tersebut. Namun setelah cukup lama menunggu, tidak ada hal lain yang terjadi, membuat mereka berpikir telah melakukan kesalahan. Daug bahkan berasumsi kalau mereka selama ini membun-bun hanya untuk sesuatu yang mengada-ngada. Karena itu Jude mengajak Macy mencari buku sihir yang ia katakan sebelumnya. Hello, demon. Come out, come out. Is the demon here? Something just happened. The lights, the fire, you guys saw that, right? I don't know. Well, think. I'm trying to. Sepeninggalan mereka, Clara yang sejak kejadian itu hanya diam, akhirnya bertanya kepada Doug tentang apa yang ia inginkan dari sang iblis. Di sini Doug mengutarakan rasa skeptisnya terhadap ritual yang mereka lakukan. Ia tidak tahu pasti apakah dengan membunuh orang-orang taat beragama yang memiliki tato seperti simbol tersebut, benar-benar akan berhasil memanggil sang iblis yang dapat mengabulkan permintaannya. You know? How do we really know? That's barely a scratch. Doug juga mengungkapkan bahwa ia bersedia melakukan semua itu lantaran hanya ingin mendapatkan Macy. Sebagai tanggapan, Clara mencoba mempermainkan emosi Doug dengan bertanya apa kira-kira yang sedang Jude dan Macy lakukan saat itu. Ternyata pertanyaan tersebut berhasil membuat Doug mulai gelisah dan mencari minuman, menyadari niat Clara adalah untuk mengadu domba para penjahat. Maka Samantha memberitahu kalau di basement terdapat beberapa botol minuman. Mendengar itu, Doug segera meninggalkan Grant seorang diri untuk mengawasi Clara dan Samantha. You're not like the other. She's not what you want. What do you know about what I want? Di basement, Macy menemukan buku sihir yang dicarinya tergeletak di atas meja, dan bila diingat, Clara lah yang meletakkan buku itu di atas meja ketika bertemu dengan Samantha sebelumnya. Macy lalu menempatkan kembali halaman yang diambilnya ke dalam buku dan mulai mempelajarinya. More. Blood of the guilty. Di lantai atas, Clara mulai mencoba mempengaruhi pikiran Grant. Clara entah bagaimana mengetahui kalau Grant adalah mantan tentara di Perang Vietnam. Menurutnya Grant bersedia mengikuti kelompok Jude karena terbiasa membutuhkan perintah dan misi. Kemudian Clara menghampiri Grant dan membisikkan kalimat yang berbunyi neraka sedang menunggunya, di mana bersama dengan itu Macy, Jude, dan Doug mendengar kalimat yang sama. What are you doing? Setelah mengucapkan kalimat tersebut, Clara tiba-tiba membuka bajunya di hadapan Grant, lalu menunjukkan simbol-simbol aneh di perutnya sebelum meminta Grant menyentuh simbol tersebut. Selanjutnya dengan wajah dingin menyeramkan, Clara memerintahkan Grant melepaskan Samantha. Should let her go. Sementara itu, Clara mengantarkan Samantha keluar dengan dikawal Grant yang entah bagaimana terpengaruh dan menuruti perintah Clara. Samantha sebenarnya meminta Clara pergi bersamanya, tetapi Clara memutuskan tinggal untuk membuat para penjahat sibuk dan memberitahu bahwa Samantha akan mati bila tidak pergi sekarang juga. Clara mengambil sebuah botol berisi darah, salah satu korban dari kelompok Grant sebelumnya, dan mengoleskannya ke kening Grant yang mengatakan kematian telah menandainya. Clara lalu menawarkan keabadian kepada Grant dengan syarat mengikuti kehendaknya. Di basement, Macy menyadari sebuah kesalahan fatal yang telah mereka lakukan karena di halaman selanjutnya dari buku sihir tertulis bahwa ritual yang mereka lakukan bukanlah untuk memanggil iblis, melainkan untuk membebaskan sosok iblis yang sudah terjebak di sana. But they caught me. Wrong how?
Pada waktu yang sama, Clara tampak menari dengan gerakan aneh, menyiratkan kalau dialah sosok iblis yang baru saja mereka bebaskan. Di koridor asrama, Jude yang sedang mencari sosok sang iblis tidak sengaja menemukan sebuah cermin. Menatap bayangan dirinya di cermin dengan percaya diri, Jude mengatakan bahwa dialah yang telah menjadi wadah dari iblis itu sendiri. Am I? God! I am the vessel! It's here. Like, it's invisible? Di basement, Macy membuka buku tahunan angkatannya dan begitu tersentak menemukan foto Clara yang ada di sana. Karena itu ia segera mengajak Doug memeriksa foto para siswi yang pernah tinggal di asrama tersebut, dan yang lebih mengejutkan, mereka menemukan foto Clara ada di setiap generasi berbeda. Menjawab mengapa Macy merasa Clara terlihat akrab baginya. Menyadari ada yang tidak beres, keduanya pun berniat pergi. I think we should go. Should we go? Yeah. Where are we going? Namun tiba-tiba Jude muncul, menghentikan mereka, lantas mereka berupaya menjelaskan bahwa Clara adalah iblis yang mereka bebaskan, tetapi Jude yang sudah sangat terobsesi tidak mempercayai hal itu dan meyakinkan kalau dirinya lah iblis yang dimaksud. Jude juga mulai menghina Doug yang ia ketahui menyukai Macy, memaksa Doug untuk menyerangnya. Sayang, Doug bukanlah tandingan Jude. Beruntung sebelum Jude menghabisi Doug, Grant datang membantingnya. Melihat darah yang berbentuk simbol di kening Grant, Macy menyadari kalau dia juga telah terpengaruh, jadi memutuskan segera pergi, hanya sayang dihadang oleh Clara. Go away from me. Di luar dengan menembus badai salju, Samantha berhasil mencapai pos penjagaan dan sempat dikejutkan oleh security yang telah mati, kemungkinan dihabisi oleh kelompok Jude saat mereka mencoba masuk ke asrama. Tanpa membuang waktu, Samantha segera menghubungi polisi untuk menjelaskan situasinya dan meminta bantuan. The Christmas killers, they're here. No. Polisi menyarankan agar Samantha tetap bersembunyi di pos penjagaan. Alih-alih berdiam diri, Samantha memutuskan kembali ke asrama untuk menyelamatkan Clara. Di dalam asrama, Macy, Jude, dan Doug diikat di meja makan, sedangkan Grant berdiri di belakang Clara, bersiap menerima perintahnya. Clara mengatakan mereka telah melakukan hal yang benar dengan mengorbankan orang yang lemah untuk memperoleh kekuatan. Clara juga sangat senang melihat mereka membunuh atas namanya, melukis simbolnya dengan darah, dan akhirnya menemuinya untuk menumpahkan darah orang-orang tidak bersalah di asrama tersebut. You could possibly imagine. You think these guys didn't understand what they were getting into, I guess. Clara mengungkapkan, dulu manusia takut dan memujanya, manusia pun rela mati demi dirinya. Sampai suatu saat manusia mengkhianatinya, dan karena itulah ia membakar kota mereka sebelum ditangkap dan dikurung di tempat itu. Ia mengaku memanfaatkan tubuh Clara untuk bersembunyi dan sengaja menjadi gadis pendiam agar tidak diperhatikan oleh para siswa dan guru. You have to do it to yourselves. Or to each other. Self, you'd have been dead the second you walked through the door. No. Yang membuat mereka terkejut, Clara mengungkapkan bahwa ia sengaja membuat Macy menemukan buku sihir yang akhirnya secara tidak langsung membantu membebaskannya. Hanya saja masih ada satu langkah terakhir yang harus mereka lakukan agar dia bisa sepenuhnya bebas, yaitu mendapatkan darah orang bersalah.
Mendengarnya, Macy berpikir kalau Clara akan menghabisi mereka. Tetapi Clara menjelaskan jika ingin menghabisi mereka, ia sudah melakukannya saat mereka masuk tadi. Jadi mereka harus melakukannya sendiri atau satu terhadap yang lain. Sebagai permulaan, Clara meminta bagian tubuh mereka dijadikan persembahan dikarenakan tak ada satupun yang mau, maka Clara memerintahkan Grant memotong rambut Macy. And then we'll have to take something from you as punishment. Don't do it. Giliran kedua, Grant melukai telapak tangannya sendiri. Selanjutnya, Clara memerintahkan Grant memisahkan jari Doug. Melihat semua itu, Jude menuntut imbalan atas apa yang telah mereka lakukan selama ini. Ia menginginkan kekuatan, pengaruh, dan popularitas. Influence fame! Well, your wish is my command. Sebagai tanggapan, Clara mengatakan keinginan yang muncul dalam diri mereka adalah perintahnya juga. Menurut Clara, Jude akan segera menjadi sampul setiap surat kabar di seluruh dunia dan akan dibicarakan dari generasi ke generasi. Dari situ, Clara memerintahkan Grant mengambil satu telinga Jude. Grant, you mother... Pada saat yang sama, Samantha memasuki asrama dan menemukan foto-foto Clara yang ada di setiap generasi sekolahnya. Di ruang makan, Clara akhirnya memerintahkan Grant menghabisi Doug dan Jude, namun ketika diperintahkan untuk menghabisi Macy, Grant malah menghabisi dirinya sendiri. Don't you dare bring that thing close to me again. Please, hey. Selang beberapa saat, Samantha yang memasuki ruang makan dibuat terkejut menyaksikan hal yang terjadi. Kesempatan tersebut, Macy gunakan untuk segera melarikan diri. Tetapi di sebuah koridor, ia terhenti akibat melihat Clara yang sudah ada di hadapannya. Saat ia mencoba kabur, tiba-tiba sosok mengerikan datang mencekiknya. Beruntung sosok itu melepaskan Macy, manakala Samantha mengganggu konsentrasi Clara di ruang makan. Karena itu Clara segera mengejar Macy sampai di depan pintu keluar. Dengan kekuatannya, Clara menutup pintu menghentikan pelarian Macy. Clara lalu meluapkan kemarahannya terhadap Samantha yang telah merusak ritualnya dengan kembali ke asrama. Tetapi Samantha mengaku tidak dapat meninggalkan temannya. Sayang, Clara malah menghina Samantha yang terjebak di sana saat Natal dan tidak pernah dia anggap sebagai teman. Ketika Clara menantang Samantha untuk mengetahui bagaimana rasanya terjebak di sana selamanya, tiba-tiba seluruh bangunan itu bergetar. Yang mengejutkan, Samantha menerima tantangan Clara. Mendengar itu, Clara memerintahkan Samantha menyelesaikan ritualnya dengan menghabisi Macy. Alhasil tepat saat pintu terbuka, Samantha pun menghabisi Macy. Setelah itu, Clara akhirnya dapat keluar dari pintu menjelaskan bahwa ia telah bebas. I heard Blackveld girls are supposed to look out for each other. Tak lama kemudian mereka mendengar suara sirin polisi di mana Clara menawarkan Samantha untuk ikut bersamanya. Film diakhiri dengan menampilkan Clara dan Samantha yang berpegangan tangan ketika polisi tiba di TKP, menyiratkan kalau kini Samantha telah menyerahkan hidupnya kepada Clara sang iblis. Tamat. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Yang sudah subscribe dan like, saya doakan semoga kalian sehat selalu, ditambah lagi rezekinya, dan menjadi orang sukses di masa depan.